Unyil Funky. Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdel Gameplay. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi ya guys ya, tutorial jeda-jeda balik motion yang lagi viral di TikTok. Nah oke, untuk hasilnya itu seperti di video awal tadi. Bagaimana? Jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload konten terbaru di channel ini. Nah oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk di tanda plus bagian tengah bawah dan buat proyek. Nah, di sini tinggal kalian masukkan saya terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar ya kan, tinggal cek aja. Nah, oke guys, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya ya. Jadi jika kalian juga sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di akhir seperti ini lumayan banyak ya guys ya beatnya, dan ini kalian menggunakan 8 buah foto ya. Nah, jika sudah kalian bisa kembali saya di bagian detik awal dan tambahkan saja foto yang ingin kalian gunakan ya. Caranya klik tanda plus bagian bawah, pilih media atau gambaran video, dan pilih foto yang kalian gunakan ya. Contoh di sini saya menggunakan foto yang ini. Nah, di sini bisa kalian perpanjang fotonya sampai di bagian detik 07 menggunakan yang ini ya. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa kembali di bagian detik awal, masuk di bagian move dan transform, pilih icon ketiga, tandain keyframe di sini geser paling kiri. Nah, kalian tinggal masuk di bagian detik di sini ya, detik 1:20. Dan tandain lagi. Untuk yang di awal sini bisa kalian kasih turun aja seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon kedua, kasih seperti ini guys kurvanya. Nah, jadi itu kayak gini dia. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa kembali. Nah, di sini tinggal kalian masuk di bagian button bayang. Aktifkan saja struknya ya kalau kalian mau, tapi kalau nggak mau juga ya nggak apa-apa sih, dari kalian aja. Nah, seperti ini ya, tandain keyframe di sini, dan di sini itu kalian tandain lagi, ubah jadi 0 ya. Nah, jika sudah selesai kalian kembali, masuk saya di bagian efek, tambahkan efek ya, pilih saja yang namanya itu distorsi atau warp, pilih ubin atau tiles. Nah, kalian di sini aktifkan saja bagian mirror dan masuk saya di bagian offset ya. Nah, di sini untuk offsetnya kalian tandain saja di sini, dan di sini bisa kalian ubah saja menjadi sekitar berapa ya, 500-an aja sih. Oke. Nah, jadi itu kayak gini dia. Nah, oke. Jika sudah, di sini tinggal kalian kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu move to transform, pilih ombang-ambing atau stilet. Klik ombang-ambingnya. Untuk sudutnya bisa kalian ubah jadi 90. Frekuensinya ubah saja menjadi sekitar 1. Dan untuk magnitudenya tetap ya. Jika sudah, kalian pilih yang ini dan gandakan satu layar. Klik ombang-ambingnya di bawah. Untuk sudutnya jadi 0. Untuk frekuensinya jadi 50. Nah, oke sih, jika sudah selesai kan tinggal sebentar guys ya. Ini kayaknya untuk bagian ubinnya, kita klik ubinnya dulu ya. Kan masih di offset. Ini untuk keyframe di sini ubah saja menjadi 1500 saja guys ya. 1500. Dan tahan keyframe-nya geser di akhir ya. Jadi supaya dia tuh goyang terus guys yang di bawah tuh. Nah, jika sudah kembali aja. Nah, di sini tinggal kalian tambahkan lagi satu efek. Pilih saja yang namanya itu blur. Pilih buram murak ya atau motion blur. Nah, ini tinggal kalian tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur lagi, pilih yang ini guys ya, linear streak ini. Nah, kalian klik pengaturan standar. Kalian masih di bagian detik awal, klik linear streaknya, tandain di sini, dan di sini bisa kalian ubah saja menjadi 0 ya. Nah, jadi dia tuh kayak gini guys. Nah, kayak gitu ya. Jika sudah, di sini tinggal kalian kembali. Nah, ya sudah, ini sudah jadi ya. Kalian tinggal tambahkan lagi foto di sini. Nah, contoh di sini saya menggunakan foto yang ini guys ya. Nah, di sini tinggal kalian perpanjang saja fotonya sampai di bagian detik 7:10 menggunakan yang ini. Dan kalian pangkas-pangkas semua dulu sesuai bit ya. Pangkas-pangkas sesuai bit.
Nah, jika sudah, kalian klik saja foto yang pertama dulu. Masih di bagian efek, tambahkan efek. Pilih saja yang namanya itu ubin, di tengah sini ada. Nah, kalian aktifkan saja bagian mirror. Ya sudah, kembali. Tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu ombang-ambing, di tengah sini ada. Nah, klik ombang-ambingnya. Kalian ubah saja untuk sudutnya itu menjadi 90. Kalian tandain keyframe di bagian awal sini 90 ya, dan di akhir sini jadi min 90 guys. Jadi min 90. Nah, ya sudah masuk di frekuensi, ubah jadi sekitar 50 aja. Untuk magnitudenya kalian bisa tandain saja keyframe di akhir sini itu 0, dan di awal kalian bisa ubah saja keyframe-nya menjadi, nanti yang di awal sini kan bisa ubah saja menjadi 35 guys ya. 35. Nah, jika sudah selesai, kembali tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu buram gerak, di tengah sini ada. Gak usah diubah, tinggal tambahkan efek lagi. Pilih saja yang namanya itu paparan gamma di bagian warna dan cahaya. Nah, kalian tandain saja keyframe di akhir sini itu 0, dan di awal bisa kalian ubah jadi 1 ya. Tahan geser paling kiri. Ya sudah, kembali tambahkan lagi satu efek. Pilih saja yang namanya itu opacity visibility. Pilih yang ini ya, berkedip atau blink. Nah, kalian klik berkedipnya, ubah saja menjadi 16. Nah, jika sudah selesai, kembali. Nah, untuk paparan gamma tadi ini, kurvanya kasih kayak gini aja guys ya. Nah, oke. Ya sudah, kembali aja. Di sini tinggal kalian pilih foto yang ini, yang di sebelahnya. Masih di bagian efek, tambahkan efek. Pilih saja yang namanya itu ubin, di tengah sini ada. Nah, aktifkan saja untuk bagian mirror. Ya sudah, kembali. Tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu ombang-ambing, di tengah sini ada. Klik ombang-ambingnya. Untuk sudutnya ubah saja menjadi 90. Nah, untuk bagian frekuensinya di sini kalian ubah saja menjadi sekitar 30-an guys ya. 30. Untuk magnitudenya di sini kalian bisa ubah saja jadi 0 untuk di akhir sini, dan di awal jadi 100 ya. Tahan geser paling kiri. Ya sudah, kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu ini guys ya, distorsi atau warp. Pilih yang namanya itu remas ya, yang ini guys, atau squeeze. Nah, klik saja remasnya. Kalian bisa tandain saja di bagian awal sini itu jadi sekitar min 6, dan di akhir sini. Nah, untuk di tengah sini tuh kalian bisa ubah saja menjadi 0 ya. Nah, ini tahan geser ke kiri, ini kanannya, jadi kayak gini dia. Nah, kayak gitu ya. Ya sudah, kalian bisa masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon keempat ya, yang ini juga guys. Nah, oke, sudah selesai, kalian kembali aja, tambahkan lagi efek ya. Pilih saja yang namanya itu buram gerak, di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tinggal tambahkan efek lagi. Pilih saja yang namanya paparan gamma, di tengah sini ada. Nah, klik paparan gammanya, kalian bisa tandain saya di sini 0, dan di awal itu bisa kalian ubah jadi 1 ya. Tahan geser ke kiri. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih setengah. Ini sudah, kembali. Kalian tinggal pilih di 3 pojok kiri bawah, salin efeknya, dan tempel aja di 2 foto ini. Ini juga ya. Nah, ya sudah, kalian bisa klik saja foto yang kecil di tengah ini, pilih di 3 pojok kanan atas, dan balik secara horizontal. Nah, dia sudah selesai. Di sini tinggal kalian tambahkan lagi foto ya. Di sini kalian bisa tambahkan lagi foto. Nah, contoh seperti ini. Nah, kalian bisa pangkas lagi di sini guys ya. Perpanjang lagi sampai di bagian detik 9:13, dan pangkas lagi. Pangkas lagi. Nah, kan tinggal salin saja efek yang di sini di awal ini yang ada berkedipnya. Tempel di sini ya, di bagian awal sini. Nah, untuk yang ini foto-foto terakhir ini kan tinggal salin saja foto yang di sini. Efeknya, dan tempel saja di sini guys, di semua foto ini ya. Sini. Dan sini. Nah, jadi kalian ulang saja kayak gitu guys sampai di akhir ya. Nah, oke guys, jika sudah selesai, kalian bisa kembali di detik awal. Nah, di sini ya. Untuk di sini kita tinggal tambahkan efek CC. Tapi kalau kalian mau buat efek CC-nya, jadi tuh efek CC itu mudah ya guys ya. Nah, di sini akan saya buatkan aja ya.
klik tanda plus bagian bawah, pilih yang ini guys ya, yang kotak pojok kiri bawah ini, dan pilih titik pojok kanan atas, dan regangkan saja ke area komposisi. Nah ini bisa kalian perpanjang sampai di akhir sini menggunakan yang ini. Nah kalian masih di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu lainnya, dan pilih salin latar belakang. Nah jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya blur, pilih Gaussian blur ini ya. Nah jika sudah, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu warna dan cahaya, pilih paparan atau gamma. Nah untuk paparan gamma exposure-nya sini kan ubah jadi 90 min 91. Nah ya sudah kembali, kalian kembali aja lagi, masuk saya di bagian blending dan opacity ini, pilih saja yang bagian perbedaan dan pilih yang ini ya, subtract guys. Nah ya sudah kembali aja, kalian kembali di bagian detik awal sini, klik lagi tanda plus bagian bawah, pilih yang ini kotak lagi ya, dan regangkan lagi ke area komposisi. Dan yang ini perpanjang aja lagi sampai di akhir. Pilih yang color dan fill, pilih yang warna putih. Ya sudah kembali, masuk saya di bagian blending dan opacity, dan pilih yang cerahkan, pilih yang screen ya. Sorry guys, pilih yang kontras, pilih yang overlay. Nah ini udah jadi guys. Nah kayak gitu ya, ini untuk efek HD ya guys ya, coloringnya. Nah ini udah jadi, tinggal kalian pilih saja ini logo pengaturan pojok kanan atas, 30 fps jadi 60, dan export. Oke, mungkin sekian video saya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian like video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa di share pada teman kalian, subscribe juga untuk yang baru bergabung, dan aktifkan juga untuk notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload konten terbaru di channel ini. Oke, saya pamit dulu, bye, sampai bertemu di video berikut. With